Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada yang mana kita sebarkan tentang jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wahai teman-teman subscriber Muslim Islami, sekarang jangan lupakan sedikit cara memperbaiki kerusakan di muka bumi. Karena sebab utama terjadinya kerusakan di muka bumi adalah perbuatan maksiat dengan segala bentuknya. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah dengan bertobat dengan obat yang nasuha dan kembali kepada Allah, karena obat yang nasuha akan menghilangkan semua pengaruh buruk perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Inilah makna dari isyarat dalam firman Allah, supaya Allah merasakan mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Rum ayat 41. Artinya agar mereka kembali bertobat dan berbuat perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang berdampak timbulnya kerusakan besar dalam kehidupan mereka, sehingga dengan tobat tersebut akan baik dan sejahtera semua keadaan mereka. Dalam hal ini, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengucapkan dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali dengan sebab perbuatan dosa, dan tidak akan hilang malapetaka tersebut kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh." Ma'asyarul muslimin wa asyarul semua Islam Islami, maka dari itu kita disuruh bertobat mohon ampun kepada Allah, maka kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempelajari, memahami dan mengamalkannya adalah solusi untuk menghilangkan kerusakan di muka bumi dalam segala bentuknya, bahkan menggantikan kerusakan tersebut dengan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan.
karena memang agama Islam disyariatkan oleh Allah Ta'ala yang maha sempurna ilmu dan hikmahnya untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, penuhilah keseruan Allah dan keseruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu." Al-Anfal ayat ke-24. Imam Ibnul Qayyim semua Ahmadinnya berkata, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang bermanfaat dan tidak bertekan dengan memenuhi keseruan Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik, meskipun dia memiliki kehidupan seperti hewan yang juga dimiliki oleh binatang yang paling hina sekalipun. Maka kehidupan baik yang hakiki adalah kehidupan seorang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya secara lahir maupun batin. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Surat Al-Anfal 96. Dibuktikan dengan amal soleh serta merealisasikan ketakwaan kepada Allah lahir dan batin, dan meninggalkan semua larangannya. Maka niscaya Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan di langit maupun di bumi, dengan menurunkan hujan deras, hewan dan naga. Hujan deras yang bermanfaat dan menumbuhkan tanaman dan untuk kehidupan mereka dan hewan-hewan ternak mereka. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah tanpa ada kepayahan, keletihan maupun penderitaan. Akan tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, menyiksa mereka karena perbuatan maksiat mereka. Oleh karena itu, orang mengusahakan perbaikan di muka bumi, sebenarnya adalah orang yang menyuruh manusia kembali kepada petunjuk Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu tentang tauhid
dan sunnah Rasulullah SAW kepada manusia. Mereka inilah orang-orang yang menyebabkan kemaslahatan dan kesejahteraan alam semesta beserta isinya. Tidak terkecuali para subscriber dan Islami sekalian. Tidak terkecuali hewan-hewan di darat maupun di laut ikut merasakan kebaikan sehingga mereka senantiasa mendoakan kebaikan dari Allah untuk orang-orang tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia akan selalu dimohonkan pengampunan dan baginya oleh semua makhluk yang ada di langit, malaikat dan di bumi sampai termasuk ikan yang ada di lautan. Sekaligus ini menunjukkan bahwa kematian orang-orang berilmu yang selalu mengajak manusia kepada petunjuk Allah SAW merupakan pertanda akan munculnya malapetaka dan kerusakan yang besar dalam kehidupan manusia. Karena dengan wafatnya mereka akan berkurangnya penyebar ilmu, tauhid dan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia yang ini merupakan sebab timbulnya kerusakan dan bencana ke dalam kehidupan. Dalam hal ini Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, kematian orang yang berilmu merupakan kebocoran atau kerusakan dalam Islam yang tidak bisa ditambah atau diperbaiki oleh apapun selama siang dan malam masih terus berganti. Semoga dari kedua kudum hari ini dan kemarin bermanfaat bagi para subscriber mistis dan Islami dan juga saya tentunya sebagai pemiliknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mengajak teman-teman untuk selalu kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan hidup yang hakiki bagi mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dukung channel mistis dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.